Selamat sore. Senang berjumpa dengan Anda kembali, mengupas tentang firman Tuhan dengan saya Sandy Sopakua. Sore hari ini saya akan menceritakan bagaimana masa kejatuhan di surga sebelum manusia tercipta. Diambil dari buku Kisah Pengharapan tulisan Ellen G. White. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai hari ini. Sekarang kami akan mempelajari lagi sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya dan pelajaran ini kami dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih baru sehingga kami dapat menuruti firman-Mu dan lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Rencana menjatuhkan keluarga manusia. Setan menyatakan rencananya kepada para pengikutnya untuk menarik kehormatan Adam dan Hawa jauh dari Tuhan. Jika ia berhasil dengan berbagai cara agar mereka tidak menurut, Tuhan akan melengkapi persediaan untuk mengampuni mereka, dan kemudian Dia dan semua malaikat yang telah jatuh menuntut untuk mendapat belas kasihan Tuhan bagi mereka. Apabila ini gagal, mereka akan bersatu dengan Adam dan Hawa karena mereka pernah melawan hukum Tuhan. Mereka akan menjadi sasaran murka Tuhan juga, sebagaimana setan dan para pengikutnya. Pelanggaran ini akan menempatkan mereka pada posisi memberontak, seperti setan dan para malaikatnya, yang dapat menyatukan mereka dengan Adam dan Hawa untuk tinggal di Taman Eden sebagai rumah mereka. Dan apabila mereka mendapat jalan menuju pohon kehidupan yang di tengah taman itu, kekuatan mereka, pemikiran mereka akan menjadi sama seperti para malaikat suci. Bahkan Tuhan sendiri tidak dapat mengusir mereka. Amaran kepada Adam dan Hawa, Tuhan mengumpulkan para malaikat untuk mengambil tindakan pencegahan ancaman jahat itu. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa para malaikat akan mengunjungi Adam dan memperingatkan Adam bahwa dia dalam bahaya. Para malaikat menceritakan kepada Adam dan Hawa kisah pemberontakan setan dan kejatuhannya yang sangat menyedihkan. Kemudian mereka memberitahukan kepada mereka dengan jelas bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ditempatkan di tengah taman adalah sebagai jalan bagi mereka untuk berjanji mengasihi Tuhan. Malaikat yang suci dapat tetap berada di tempat yang tinggi dan berbahagia karena penurutan mereka, dan mereka berada pada posisi yang sama. Mereka sanggup untuk menuruti hukum Allah dan akan berbahagia, atau dengan tidak menurut, maka mereka akan kehilangan kesucian dan merasa putus asa tanpa pengharapan. Para malaikat mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa malaikat tertinggi, setingkat lebih rendah dari Kristus, menolak untuk menurut hukum yang Tuhan tegakkan untuk memerintah seluruh penghuni surga. Pemberontakan ini mereka katakan mengakibatkan peperangan di surga. Dan hasilnya adalah setiap malaikat yang mengikuti pemimpin ini yang mempertanyakan otoritas Allah diusir dari surga. Malaikat yang telah jatuh ini sekarang memusuhi segala sesuatu yang Allah dan anaknya kasihi. Para malaikat mengatakan kepada mereka bahwa setan bermaksud untuk merusak mereka. Dan adalah mungkin bila mana mereka tidak waspada, karena mereka mungkin saja dapat bertemu dengan musuh yang sudah jatuh itu. Namun, Dia tidak dapat menjatuhkan mereka bila mana mereka menuruti perintah Tuhan. Karena para malaikat suci dari surga akan datang untuk menolong mereka dengan berbagai cara agar tidak jatuh. Tetapi bila mana mereka tidak menurut perintah Tuhan, maka setan mempunyai kuasa untuk mengganggu,
mengacaukan, dan menyusahkan mereka dari waktu ke waktu. Jikalau mereka tetap teguh melawan kejahatan setan, mereka akan dilindungi oleh para malaikat surgawi. Apabila mereka menyerah kepada pencobaan, Allah yang sama yang tidak menaruh belas kasihan kepada malaikat yang sudah jatuh itu, tidak akan mengasihi mereka juga. Mereka harus menderita akibat pelanggaran mereka, karena hukum Allah itu suci, sebagaimana Allah itu suci, dan Dia menuntut penurutan yang sepenuh hati dari semua penghuni surga dan dunia. Para malaikat telah mengamarkan Hawa agar tidak memisahkan diri dari suaminya yang sedang sibuk dengan pekerjaan di taman, karena dia mungkin saja dapat bertemu dengan musuh yang sudah jatuh itu. Apabila mereka terpisah satu sama lain, mereka berada dalam bahaya yang lebih besar dibandingkan kalau mereka bersama-sama. Adam dan Hawa meyakinkan para malaikat bahwa mereka akan tetap menuruti perintah Tuhan. Kebahagiaan terbesar mereka adalah melakukan kehendak-Nya. Pencobaan dan kejatuhan. Setan dalam rupa ular masuk ke dalam Taman Eden. Dia berada di atas pohon pengetahuan baik dan jahat dan mulai memakan buah pohon itu. Tanpa disadari, Hawa memisahkan diri dari suaminya ketika dia membelok ke arah taman. Ketika dia mulai menyadari apa yang terjadi, dia merasakan adanya bahaya. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa dia aman, walaupun dia jauh dari samping suaminya. Dia yakin mempunyai kebijaksanaan dan kekuatan untuk mengetahui kalau iblis datang, dia sanggup menghadapinya. Malaikat sudah memperingatkan kepada dia untuk tidak melakukan hal itu. Hawa mengarahkan pandangannya ke buah pohon larangan dengan perasaan ingin tahu bercampur rasa kagum. Dia melihat buah itu sangat indah dan bertanya-tanya dalam dirinya sendiri, mengapa Tuhan begitu keras melarang mereka memakan buah itu? Inilah waktu yang tepat bagi si penggoda itu. Seakan-akan mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Hawa, dia berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Dengan suara yang lembut dan kata-kata yang menyenangkan, sangat merdu, dia memuji kecantikan Hawa. Dia terkejut mendengar seekor ular dapat berbicara. Dia mengetahui bahwa Tuhan tidak memberi kepada ular kuasa untuk berbicara. Keingintahuan Hawa timbul. Gantinya cepat-cepat meninggalkan tempat itu, dia semakin dengan penuh perhatian mendengarkan ular itu berbicara. Dia tidak menyadari bahwa ular yang indah itu menjadi alat setan. Itu adalah suara setan, bukan ular. Hawa merasa tertarik dan tergoda. Kalau saja dia bertemu dengan seorang yang berwibawa yang menyerupai seorang malaikat, maka dia akan berhati-hati. Suara asing itu akan membawa dia ke sisi suaminya untuk bertanya mengapa seorang berbicara kepada dia dengan sangat bebas. Tetapi dia memasuki sebuah pertentangan dengan si ular. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya,
maka akan terbuka matamu dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Setan menginginkan agar mereka untuk berpikir bahwa dengan memakan buah dari pohon larangan itu, mereka akan menerima pengetahuan baru dan yang lebih mulia dari apa yang mereka sudah dapatkan. Ini sudah menjadi pekerjaan istimewanya dengan keberhasilan yang luar biasa sejak kejatuhannya. Untuk memimpin manusia untuk ingin mengetahui rahasia yang maha tinggi dan agar tidak merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan dan tidak berhati-hati dalam menaati apa yang Tuhan perintahkan. Dia ingin memimpin mereka untuk melawan perintah Tuhan lalu membuat mereka percaya bahwa mereka memasuki bidang pengetahuan yang lebih menakjubkan ini dengan dugaan belaka serta sebuah penipuan menyedihkan. Mereka gagal untuk mengerti apa yang Tuhan sudah ungkapkan, dan mereka mengabaikan perintah-perintahnya yang sangat jelas dan bercita-cita agar terlepas dari kebijaksanaan Tuhan, mencoba untuk mengerti apa yang Tuhan sudah pilih untuk tidak diberikan kepada makhluk hidup. Mereka merasa sangat gembira dengan perkembangan ide-ide dan terpesona dengan filsafat kosong mereka, tetapi ketika tiba pada pengetahuan kebenaran yang sebenarnya, mereka akan meraba-raba di tengah malam gelap. Bukanlah kehendak Tuhan, pasangan yang tidak berdosa ini harus mengetahui pengetahuan kejahatan. Dia sudah memberi mereka sesuatu yang baik secara cuma-cuma, tetapi menyembunyikan yang jahat. Hawa berpikir bahwa kata-kata ular itu adalah bijaksana, dan dia menerima pernyataan tegas dari si ular. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Karena Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hal ini membuat Allah seperti seorang pendusta. Setan dengan tegas menyatakan bahwa Allah sudah menipu mereka, menjatuhkan mereka dari pencapaian pengetahuan yang akan menyetarakan mereka dengan Allah. Allah berkata, "Jika kamu memakannya, pastilah engkau mati." Si ular berkata, "Jika kamu memakannya, kamu tidak akan mati." Si penggoda itu memastikan Hawa bahwa ia telah memakan buah itu. Maka ia akan menerima pengetahuan baru dan lebih besar lagi, membuatnya setara dengan Allah. Dia memusatkan perhatian perempuan itu hanya padanya. Dia berkata bahwa alasannya memiliki kemampuan untuk berbicara adalah karena dia sudah memakan buah dari pohon yang dilarang bagi mereka. Dia memberi gambaran bahwa Allah tidak akan menggenapi kata-katanya. Itu hanyalah sebuah ancaman untuk menakut-nakuti mereka dan menjauhkan mereka dari kebaikan yang agung. Kepada mereka juga ia berkata bahwa mereka tidak dapat mati. Sudahkah mereka memakan buah dari pohon kehidupan yang mengabadikan kehidupan kekal? Dia berkata bahwa Allah menipu mereka untuk menjauhkan mereka dari keadaan hidup yang tinggi dan kebahagiaan yang agung. Si penggoda memetik buah itu dan diberikannya kepada Hawa. Perempuan itu mengambil buah itu dalam tangannya. Sekarang si penggoda berkata, "Bahkan kamu dilarang untuk menjamahnya, kalau tidak kamu mati." Dia berkata kepada perempuan itu bahwa dia akan menyadari bahwa tidak ada rasa kejahatan dan kematian pada saat memakan buah itu, seperti halnya dia sudah menjamah atau memegangnya. Hawa memberanikan diri karena dia tidak merasakan tanda-tanda ketidaksenangan Allah secara langsung. Dia berpikir bahwa semua kata-kata dari si penggoda adalah bijaksana dan benar. Dia makan dan dia sempat senang dengan buah itu. Kelihatannya buah itu enak baginya
dan dia membayangkan perubahan yang luar biasa dari pengaruh buah itu. Hawa menjadi seorang penggoda merupakan lanjutan di minggu mendatang. Tetaplah setia untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai hari ini. Tadi kami sudah mendengarkan pelajaran-Mu ya Bapa mengenai bagaimana Hawa tergoda dengan apa yang dikatakan oleh setan ya Bapa. Bapa, dengan firman ini kiranya kami dapat lebih waspada lagi dalam menuruti setiap perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.